Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Puji Tuhan yang memberi kesempatan bagi orang semua boleh ada di hari yang ke-8 di bulan April 2022. Oleh karena itu saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madinipure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita di saat ini, mari kita menyanyi lagu yang berkata dunia semakin berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, nakoda batraku. Kasih-Mu Tuhan, tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan, mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau yang telah memperkenankan kami ada di hari yang baru, di hari yang ke-8 di bulan April 2022. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menjaga, yang sudah melindungi kami semua di sepanjang malam dalam petiduran kami. Dan di subuh pagi ini, kami boleh dibangunkan, menikmati hari baru pemberian Tuhan, berada dalam keadaan baik, sehat, kuat kami miliki. Kami masih bisa bernafas, menghirup udara segar, dan akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan rutinitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya semua karena kasih sayang-Mu bagi kami semua. Maka mengawali segala kegiatan kami di hari ini, kami hendak beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Dengan hikmat yang Kau beri bagi kami, memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang Kau maksudkan bagi kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan saat ini. Maka berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Markus pasal 15 ayatnya yang ke-11. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Demikian firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 15 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema bacaan kita di hari ini, provokator berjubah spiritual. Ya saudara-saudara, kalau kita mendengar istilah provokator, maka yang ada di benak kita ialah seseorang yang berperilaku negatif. Provokator, orang yang suka menyebar fitnah, suka menghasut, dan lain sebagainya. Ya walaupun kesannya kasar, tetapi istilah provokator dapat dilabelkan kepada para pemuka agama atau pemimpin spiritual atau rohani yang tidak dapat diteladani seperti yang diceritakan dalam bagian Alkitab ini. Dengan balutan pakaian kebesaran imam kepala, simbol kehormatan dan kehambaan, mereka sepantasnya membela Yesus yang benar. Tetapi iri hati telah membelenggu kebenaran hati nurani
dan merantai kehausan kuasa pun jabatan. Pikiran yang jahat dan hati yang dikuasai kegelapan membuat para imam kepala itu tidak lagi menghargai peran dan fungsi keimaman mereka untuk bertindak benar dan menuntun umat melakukan keadilan dan kebenaran. Mereka dalam hal ini lebih memikirkan strategi dan giat berusaha mempertahankan kuasa jabatan daripada melayani dengan baik dan benar. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mau membunuh Yesus yang dianggap membahayakan kuasa dan jabatan mereka. Ketidakbenaran terstruktur mereka perankan secara giat dan mempengaruhi Pilatus untuk membunuh Yesus. Nah, dengan hiasan jubah spiritual, mereka memprovokasi orang banyak untuk memilih Barabas, seorang narapidana atau terpidana yang melakukan pembunuhan dan kejahatan politik supaya dibebaskan serta membiarkan Yesus tergiring dalam hukuman mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan orang semua, mengingatkan saudara-saudara untuk tidak menjadi provokator atau jangan menjadi orang yang suka memprovokasi orang lain untuk membenci sesama. Sebab orang semua ciptaan Tuhan. Tuhan so kasih ampun dari dosa, Tuhan sayang dan Tuhan berkati orang semua supaya orang juga kasih ampun, sayang dan berkati itu orang lain. Nah, saudara-saudara, apapun peran kita, baik itu dalam keluarga, di tengah-tengah jemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan apapun profesi kita, maka marilah kita melakukannya dengan baik dan dengan hati yang tulus. Jangan jadi penghasut, tapi jadilah pendamai. Maka banyak orang yang akan memuji dan bergembira di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam doa yang di dalamnya kita akan bersyafaat bersama dengan mereka yang bergumul karena sakit, di antaranya pemudi Stacy Makaleu, di tengah-tengah keluarga Makaleu Gumalang yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung, dan mereka yang boleh bersyukur karena menikmati berkat Tuhan melalui hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, di antaranya Deborah Bustamin, keluarga Tamara Bustamin hari ulang tahun yang ke-62 tahun di kolom 1, Christian Sugeng dalam keluarga Sugeng Mugama hari ulang tahun yang ke-11 di kolom 4, hari ulang tahun pernikahan keluarga Gagauna Jantilo yang ke-14 tahun pernikahan di kolom 11, dan Putri Tatuho dalam keluarga Tatuho Danto hari ulang tahun yang ke-27 tahun di kolom 20. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk bertindak benar dan jangan menjadi provokator. Maka kami bermohon kepadamu kiranya Engkau menolong kami serta memampukan kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu, supaya banyak orang yang akan memuji dan memuliakan Engkau. Karena itu ya Tuhan Allah, kiranya Engkau Tuhan akan memampukan kami untuk dapat memperlakukan firman ini di tengah-tengah hidup dan penghidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 28 Gemim Sion Madidir Ure. Kami berdoa bagi mereka
yang saat ini sedang berada di luar daerah oleh karena tugas dan kerja ataupun sedang sementara menimba ilmu, maka kiranya ya Tuhan Allah, Engkau pun ada bersama dengan mereka, buatlah mereka berhasil dan sukses dalam menggapai segala rencana, kerinduan, impian dan harapan mereka dalam hidup. Tetapi juga memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, usaha, bahkan mata pencaharian mereka. Kiranya rezeki berkat Tuhan itu senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga akan membawa mereka boleh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini boleh bersuka cita atas hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan di hari ini, maka berkati dan kuduskan kesukacitaan mereka bersama keluarga. Panjangkanlah umur mereka, biarlah mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Lengkapilah kebahagiaan mereka ya Bapa, dan kiranya Engkau terus menakodai perjalanan bahtera rumah tangga mereka yang saat ini boleh menikmati hari ulang tahun pernikahan. Begitupun dengan jemaat yang bergumul karena sakit, baik yang sedang sementara mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka. Berikanlah kesembuhan, pulihkanlah mereka ya Tuhan, dan kiranya dalam pergumulan mereka senantiasa tetap memiliki iman yang kokoh, sehingga membuat mereka kuat dalam menghadapi gumul sakit yang mereka derita dan alami saat ini. Keluarga mereka yang merawat pun demikian dengan para medis diberkati senantiasa oleh Tuhan. Biarlah mereka menjadi alat Tuhan dalam proses kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit. Pengobatan yang dilakukan, makanan, minuman, serta obat-obat yang mereka konsumsi diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami menyadari bahwa dalam kehidupan yang kami jalani memang tidak pernah luput dari berbagai permasalahan, dari berbagai tantangan, bahkan juga cobaan yang menerpa setiap pribadi kami, bahkan keluarga kami, persekutuan jemaat, bahkan pun di mana kami berada dalam kehidupan sosial di tengah-tengah bermasyarakat. Berikan petunjuk dan pertolongan bagi kami ya Tuhan, serta mampukan kami untuk dapat menyelesaikan, bahkan menghadapi setiap kemelut dalam hidup ini dengan memakai hikmat Tuhan, sehingga semuanya dapat teratasi dengan segala baik karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Karena itu kami hanya mau datang kepadamu ya Tuhan, untuk berseru dan berserah, bahkan berharap akan tolongan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan Allah, untuk tetap menjaga iman kami kepadamu. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya kemanapun kami pergi dan berada, Engkau Tuhan senantiasa selalu melindungi kami dan menjaga kami. Luputkanlah kami dari mara bahaya, bencana ataupun musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau Tuhan menilik kehidupan jemaat-Mu, biarlah mereka senantiasa merasakan naungan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa kami Tuhan untuk program-program kerja pelayanan, baik di aras jemaat, wilayah, sampai sinode, senantiasa semuanya dapat terrealisasi sesuai dengan rencana, bahkan harapan bersama. Dan kiranya ya Tuhan Allah, program-program jemaat itu senantiasa benar-benar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat dalam pelayanan, mampu membawa jemaat semakin matang dan dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus, bahkan memberi kemajuan terhadap persekutuan jemaat yang ada. Maka dari itu saat ini kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 9, Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Madidir Ure, Ketua BPMJ sekaligus Ketua BPW Bitung 9 dan Ketua FKUB Kota Bitung Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTH, diberkati selalu oleh Tuhan dalam segala tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Sehat, kuat, umur panjang, hikmat dan kebijaksanaan senantiasa Tuhan karuniakan baginya, serta memberkati keluarga Pendeta Manopo Tiwo. Bapa di sorga, kami pun berdoa
untuk seluruh pelayan khusus, diaken dan penatua dari kolom 1 sampai kolom 28. Ketua-ketua Komisi BIPRA, UPK BIPRA, seluruh perangkat pelayanan yang ada, pastor, pegawai gereja, bahkan engkau pun memberkati panitia Hari Raya Gereja tahun 2022. Diberkati senantiasa oleh Tuhan, badan pekerja majelis jemaat, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Tuhan tolong mereka semua dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang diembankan kepada mereka, pun bersama dengan para pendeta jemaat yang melayani di Jemaat Kuning Sion Madidir Ure. Pendeta Ellen Korengkeng Rambing STH, Pendeta Alfius Gigir STH, Pendeta Rolando Antar STH, Pendeta Rimelia Antar Sumual STH, Vikaris Pendeta Mario Smolang STH bersama dengan keluarga mereka masing-masing diberkati kiranya oleh Tuhan. Mampukanlah mereka melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam kebersamaan, saling melengkapi, saling menopang, saling mendoakan. Mereka mampu untuk bekerja bersama dan sukacita melayani, biarlah itu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Memberkati pula petugas pengamanan Panji Yosua yang kepada mereka pun diberikan tugas dan tanggung jawab. Bagi Bapak Yules Mayandatu, Bapak Penatua Bobi Tuange, Bapak Oktavianus Bolang, mari ya Tuhan Allah kiranya Engkau beri pertolongan, memberi sukacita dalam pemberian diri untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Pula keluarga mereka diberkati kiranya oleh Tuhan. Berdoalah kami saat ini Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kami yang ada di Kota Bitung, di Kecamatan Madidir, bahkan pemerintah kami yang ada di Kelurahan Madidir Ure. Biarlah dengan hikmat surgawi memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan segala baik, sehingga dapat membawa seluruh masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang nyaman, sejahtera, aman, tentram, hidup rukun dan damai. Maka dari itu diberkatilah program-program pemerintah, diberkatilah kami sebagai masyarakat, diberkati pula pemimpin-pemimpin agama, bahkan denominasi gereja yang ada. Biarlah kiranya ya Tuhan Allah, kebersamaan yang telah tercipta itu senantiasa tetap terpelihara, kerjasama yang baik itu tetap terjaga, terjalin, dan keakraban itu pun tetap terjaga, untuk bersama-sama membangun jemaat, membawa jemaat untuk semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan, sehingga hal menghargai dan menghormati itu benar-benar nampak dan diwujudkan dalam kehidupan bersama. Karena itu ya Tuhan Allah, hidup dan penghidupan kami hari ini, esok, dan sampai selalu terus kami hanya musrahkan dan taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Inilah kami yang berdoa, syukur, dan bermohon kepadamu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami, pemberi berkat dan hidup, penolong yang setia, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita Yesus Kristus mengakhiri ibadah kita di saat ini. Maka marilah kita mengangkat pujian lagu yang berkata, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya." Terima
terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah di subuh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan pun akan menolong kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup di sepanjang hari ini, tetap ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom, damai di hati.